di Kota Palopo, dan saat ini berada di Masjid Tua, Masjid Jami tertua di Kota Palopo ini. Hari ini kita ada semangat subuh Indonesia dari Presiden Masjid Modern Puri Langit. Kebetulan saya bersama beliau dan kita ikuti kuliah subuhnya. Jangan lupa nonton dulu sampai habis, baru di subscribe ya. Kekal abadi. Kerajaannya sudah tidak tegak berdiri, tapi masjidnya masih ada. Ini masjid peninggalan kerajaan Luwu. Kami santai-santai di terasnya karena jamaah sudah bubar. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua bisa melanjutkan, mudah-mudahan sebagai jalan keistiqomahan untuk kita semua, melanjutkan pertemuan kita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, melanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Al-Quran dari subuh ke subuh, dari pagi ke pagi. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah bersama dengan Al-Quran, bersama dengan subuh dan terus. Capek boleh, kesiangan boleh karena capek, tapi jangan sampai kita kehilangan kebiasaan untuk sholat subuh di masjid, untuk bangun lebih awal, untuk bangun tahajud, membaca Quran dan seterusnya. Kenapa? Karena itu adalah jalan keberuntungan. Kemarin kita sudah bahas di surah 2 ayat 4 dan ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Siapa ya orang yang beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan sebelum engkau, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakinkan adanya hari akhirat. Allah sebut orang-orang ini dengan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, petunjuk dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, mulai ke hari kita expose everyday one juice itu ada dengan terhadap kita. Itulah keberuntungan. Keberuntungan itu bukan punya uang banyak, punya adalah bagaimana keberpihakan Allah sama kita. Allah berpihak sama kita. Allah Jadi sama ketika ada pengusaha misalnya, Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, dia berpihak sama dia, selalu bantu dia, selalu support dia, selalu kasih dia proyek, selalu kasih dia bisnis, dan ada pejabat atau ada orang besar berpihak sama dia. Nah, keberuntungan kita ini mau ditakrif ulang, pihak sama kita. Allah berpihak sama kita. Apapun yang kita hadapi, kalau Allah sudah berpihak sama kita, insya Allah beruntung. Nah, bagaimana bisa menjadi orang beruntung ini? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-nya, dituntun jalan-jalannya, diarahkan mana dia harus melangkah, apa yang harus dilakukan, dibimbing menghadapi setiap situasi, dituntun untuk melakukan hal-hal yang baik, dituntun untuk beramal soleh, jadi dikasih Allah kesempatan untuk berbuat baik, macam-macam. Itulah ulaika humul hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini terjadi ya di ayat sebelumnya, ya, beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Apa itu?
Al-Quran, kitabullah. Quran ini adalah rumus keberuntungan. Kita bisa menyaksikan banyak orang yang istiqomah bersama Al-Quran. Insya Allah hidupnya beruntung, hidupnya jauh dari bencana. Dan lawan kata dari untung. Jadi untung itu kan lawan katanya rugi. Satu, ulaika humul muflihun. Lawan kata dari untung adalah rugi. Untung versus rugi. Orang yang dekat sama Al-Quran, orang yang menggunakan Al-Quran, meyakini, mengimani, menjalankan, mengamalkan, membaca, mentadaburi, menghafal, dan semua orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, ulaika ala hudan min rabbihim humul muflihun. Dia adalah orang-orang yang Al-Quran. Ada yang tahu enggak? Di mana ada kata? Ada yang tahu? Nah, kemarin orang-orang yang beruntung. Kata lawan kata dari ulaika humul muflihun adalah ulai Mahasantri Jihaki yang dari Jihaki. Yang bisa ingat di mana ada ayat yang bunyinya ulaika. Siapa orang yang beruntung dan siapa orang yang rugi? Orang yang beruntung tadi sudah jelas. Adakah? Mau lihat. Ini bagaimana Quran itu adalah urusan untung rugi. Dekat sama Quran untung, beruntung. Jauh dari Quran rugi. Kalaupun masih kelihatan kaya, kalaupun masih kelihatan sukses, atau masih kelihatan baik-baik saja karena jauh dari Al-Quran, insya Allah, bukan insya Allah ya, cepat atau lambat pasti akan rugi, pasti akan bangkrut. Allah dengan ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, coba lihat sebaliknya, di mana Allah menyebut kata-kata ulaika humul khasirun. Satu, ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Satu, ulaika humul khasirun. Ayat 5. Nah, ini coba buka surah 2 ayat 121. Ulaika humul muflihun versus ulaika humul khasirun. Mahasantri silahkan ditulis, dicatat. Yang bikin resum, bikin langsung untung lawan rugi, beruntung dan rugi, muflihun dan khasirun. Ya, kita baca sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ini lagi ngomongin Quran kah? Lagi ngomongin Injil kah? Atau lagi ngomongin kitab Safinatun Najah kah? Atau ngomongin buku bahasa Inggris, buku matematika? Ini lagi bicara tentang Quran. Di surah 2 ayat 4 dan 5 tadi Allah menyebut orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah kepada Rasulullah, yaitu alaika humul muflihun. Nah, sekarang ada orang yang wa may yakfur bihi, orang yang ini kita langsung ke akhir ayatnya ya. Wa may yakfur bihi, siapa yang mengingkari, siapa yang tidak mengimani, siapa yang tidak yakin dengan apa yang diturunkan Allah kepada Rasulullah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Siapa yang bilang? Allah. Siapa yang bilang? Quran. Ini bukan saya yang karang-karang, bukan saya yang cocok-cocokkan. Ini tadi cuma mencocok-cocokkan, satu untung satu rugi. Kok ini kan tidak nyambung, satu di surah 4, satu di 121. Seperti itu. Ini namanya apa? Bagaimana kita mentadaburi Quran bil Quran, mentadaburi satu ayat menggunakan ayat yang lain, menggunakan pendekatan ayat yang lain. Satu, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Satunya adalah ulaika humul khasirun. Nah, kita ini tinggal memilih mau jadi orang yang muflihun atau mau jadi orang yang khasirun. Kalau tidak punya usaha, teman-teman gini, saya disclaimer ya, saya tidak sedang memojokkan orang yang tidak pintar baca Quran. Tapi saya mau bilang begini, kita lahir tidak pintar baca Quran bukan salah kita, tapi kita mati dalam keadaan tidak pintar baca Quran, itu salah kita.
kita lahir dalam keadaan tidak pintar baca Quran. Kan tidak ada kan. Mau dia Gus Baha, mau dia kiai, mau dia ulama besar sekalipun, mau dia Imam Nawawi sekalipun, tidak ada yang ketika lahir dari perut ibunya pasti semuanya ya. Tidak ada yang bilang alif bata, tidak ada yang bilang ulaika humul muflihun, tidak ada. Semua orang lahir dalam keadaan tidak pintar mengaji, tidak pandai baca Quran, semua. Mau dia Islam kek, mau dia anak ulama kek, tidak ada. Semuanya tidak pintar mengaji. Rasulullah sendiri pun lahir dalam keadaan tidak pandai mengaji karena memang Quran belum turun, ya kan? Lahir dalam keadaan tidak pandai mengaji bukan salah kita, tapi mati dalam keadaan tidak bisa baca Quran. Kira-kira siapa yang salah? Gurunya kah? Ustadznya kah? Ustazahnya kah? Pak RT kah? Pak RW? Kepala desa? Atau Presiden Indonesia kah yang salah? Lahir dalam keadaan tidak bisa baca Quran, itu bukan salah kita. Tapi mati dalam keadaan tidak bisa baca Quran, sudah pasti siapa yang salah. Nah, coba perhatikan ayatnya. Ayat 2, surah 2 ayat 1. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Di sini tidak cuma bilang qiraah, tidak bilang haqqa qiraati, tapi bilang haqqa tilawati. Maka Al-Quran ini harus kita baca. Ini tilawah. Apa? Tilawah itu berkaitan dengan pembacaan kita sama seni membaca Al-Quran. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Ini kitab untuk mahasantri, ini kitab untuk SPA, ini kitab untuk volunteer, ini kitab untuk paskas, ini kitab untuk orang-orang yang beriman. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Dikasih Allah Al-Quran, lalu kemudian dia baca dengan benar. Ulaika yu'minuna bih. Orang yang dikasih Allah Al-Quran lalu dia baca dengan benar, maka disebut dengan orang yang beriman kepada Al-Quran. Jadi indikator dari mengimani Al-Quran bukan punya koleksi Quran di rumah, bukan bisa beli Quran Syamil, bisa beli Quran Madinah, bukan. Indikator seseorang beriman kepada Al-Quran. Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang beriman kepadanya. Apa isyaratnya untuk sampai kepada disebut Allah sebagai orang yang beriman kepadanya? Yaitu alladzina atainahu kitaba wal kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang diberikan Allah Al-Quran, diberikan Allah kitab suci, lalu yatlunahu haqqa tilawati. Dia membaca dengan bacaan yang benar. Dia membaca dengan bacaan yang semestinya. Di situ saya bilang bacaan yang benar ya, karena tulisan di situ hak. Al-haq itu kebenaran. Al-haq itu benar. Haqqa tilawati. Humul kitabah yatlunahu haqqa tilawati. Maka sebesar-besar keimanan kita sama Quran, jangan ngaku beriman kepada Al-Quran kalau tidak punya upaya untuk memperbaiki bacaan Quran. Boleh bacaan kita belum bagus. Boleh bacaan kita belum lancar. Boleh bacaan kita belum sesuai tajwid, boleh bacaan kita tidak sesuai makhraj, tapi kita harus punya usaha untuk menuju level yatlunahu haqqa tilawati. Kapan kita tidak punya usaha untuk sampai ke sana? Siapa yang menyaksikan usaha kita? Allah. Siapa yang menilai usaha kita? Bukan Ustaz Aziz, tapi Allah yang akan menilai, melihat langsung bagaimana usaha kita untuk dekat sama Al-Quran, bagaimana usaha kita untuk baca Al-Quran, bagaimana usaha kita untuk paham Al-Quran, bagaimana usaha kita untuk tahu tajwid, bagaimana usaha kita, oh ini tasydid namanya, oh ini matobi namanya, oh ini makhrajnya di sini, oh beda ternyata. Huruf kaf itu, huruf kaf. Nah coba saya mau tanya, yang di zoom sama Mas Andri, siapa yang tahu ada huruf kayak gini, lalu kemudian ada hamzah di tengahnya? Ada huruf modelnya kayak gini, ada hamzah di tengahnya.
model seperti ini, model hurufnya, lalu ada hamzah di tengahnya. Ada yang tahu itu huruf apa namanya? Ada yang tahu enggak? Mas santri SPA ya, yang di Zoom ataupun yang di masjid. Ada huruf seperti ini, di tengahnya itu ada huruf hamzah. Itu huruf apa? Huruf apa namanya? Silahkan yang mau angkat suara. Ada huruf seperti ini, tapi di tengahnya ada huruf hamzah. Huruf apa namanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Open mic. Mas santri kalau ada yang tahu open mic. Ada huruf di Al-Quran seperti ini modelnya. Di tengahnya ada huruf hamzah. Huruf apa namanya? Huruf apa? Huruf apa? Kurang jelas. Jemaah. Oh, jemaah. Huruf apa? Ada huruf model seperti ini, di tengahnya ada huruf hamzah. Apa? Huruf kaf. Kalau ada hamzahnya, apa bacanya? Kalau ada KA gitu ya? Semangat sekali. Huruf kaf itu, huruf kaf yang benar bukan hamzah di tengahnya. Huruf kaf itu, perhatikan, cari huruf kaf masing-masing. Huruf kaf di situ bukan hamzah. Yang di tengahnya itu adalah kaf sendiri. Huruf kaf sendiri. Siapa yang baru tahu kalau huruf kaf itu bukan hamzah di tengahnya? Huruf kaf itu yang benar tulisannya, itu yang di tengah kecil itu kaf, supaya membedakan kaf ini tidak mirip dengan lam. Makanya dikasih huruf kaf di tengah. Kaf kecil, bukan lam. Bukan hamzah. Kalau hamzah bacanya KA. Nah, ini tandanya teman-teman. Kita butuh belajar. Ini tandanya teman-teman, kita butuh berusaha untuk dekat sama Al-Quran. Kita butuh guru untuk bisa sampai pada level membaca Al-Quran yang benar. Ya kan? Ternyata jangankan untuk sampai di makhraj, jangankan sampai di tajwid, di penulisan huruf hijaiyah saja ternyata kita masih salah. Kita menganggap bahwa huruf kaf itu di tengahnya ada hamzah. Maaf, di tengahnya huruf kaf itu bukan hamzah, itu tengahnya huruf. Bukan Zoom ini ya. Coba cari huruf kaf yang besar di Google, baru perhatikan. Bukan hamzah di situ. Hamzah itu jelas bentuknya. Nah, itu artinya kita butuh belajar. Mengapa hidup kita tidak beruntung? Mengapa tidak beruntung? Mengapa hidup kita masih begini? Masih kurang beruntung lah. Keberuntungannya sudah ada. Iya, karena usaha kita dekat dengan Al-Quran masih kurang. Kenapa kita hidupnya belum 100% beruntung? Karena kita juga belum 100% sama Al-Quran. Siapa yang dekat sama Al-Quran? Ulaika humul muflihun. Surah 2 ayat 4 dan ayat 5. Siapa yang jauh sama Al-Quran? Dekat sama Al-Quran disebut dengan muflihun. Jauh dari Al-Quran, tidak bisa baca dengan baik, tidak bisa baca dengan benar, maka disebut dengan ulaika humul khosirun. Wa may yakfur bihi, mengingkari Al-Quran, tidak mau, dia menganggap Al-Quran itu tidak penting.
menganggap apa sih hubungannya sukses sama Al-Quran. Itu namanya ingkar, bos. Menganggap bahwa apa sih hubungannya Al-Quran ini sama kemudahan urusan, apa sih hubungannya Al-Quran ini sama keberuntungan, apa sih hubungannya. Itu sama dengan menganggap apa? Mengingkari Al-Quran. Kan Al-Quran ini turun sama keberkahan. Nah, kalau menganggap Al-Quran ini apa sih untungnya baca Quran, apa sih urgensinya kita baca Quran tiap hari. Nah, itu sama dengan menggugat keyakinan kita terhadap Al-Quran. Tak percaya? Buka lagi surah 38 ayat 29. Surah 38. Surah Sad ayat 29. Nanti yang bikin resume ini dikasih besar-besar tulisannya. Beruntung versus rugi. Ulaika humul muflihun, ulaika humul khosirun. Surah 2 ayat 5 sama surah 2 ayat 121. Nah, pembacaan kita sama Al-Quran harus seperti itu. Bagaimana Al-Quran ini kita pahami menjadi trigger penguat bagi kita semua. Kalau orang kurir langit, kalau orang paskas, orang sijum, orang VMI sudah tidak mau bawa Quran ke dalam kesehariannya, yakin dan percaya cepat atau lambat ulaika humul khosirun. Tapi insya Allah kalau kita bergerak, kita berbuat, kita ngurus dapur iya, kita ngurus santri iya, kita ngurus jamaah Jumat iya, kita ngurus tabung amal iya, kita ngurus Baitul Mal iya, kita ngurus markas sejarah iya, kita ngurus ini itu dan seterusnya. Tapi sambil bersama dengan Al-Quran, yakin dan percaya ulaika humul muflihun. Kalau ada direktur tidak mau sama Al-Quran, yakin dan percaya cepat atau lambat akan jadi direktur yang ulaika humul khosirun. Kalau ada pimpinan yang tidak mau sama-sama dengan Al-Quran, yakin dan percaya akan jadi pimpinan yang ulaika humul khosirun. Ada musyrif yang tidak mau sama-sama Al-Quran, atau selalu pasang jarak sama Al-Quran, yakin dan percaya cepat atau lambat ulaika humul khosirun. Mahasantri pasang jarak sama Al-Quran, mau jauh-jauh dari Al-Quran, cepat atau lambat pasti akan rugi. Tapi dekat-dekat sama Al-Quran, cepat juga atau lambat, yakin dan percaya ulaika humul muflihun. Dia akan jadi mahasantri yang ulaika humul muflihun, direktur yang ulaika pimpinan yang ulaika humul muflihun. Jadi ini pilihan, teman-teman. Sudah dibuka surah 38 ayat 29. Yang tidak percaya kalau Quran itu satu paket sama keberkahan. Kalau tidak percaya bahwa yang bikin bisnis kita berkah, yang bikin pekerjaan kita berkah, tanggung jawab kita berkah, yang bikin urusan-urusan kita berkah, apa yang bikin semua itu? Al-Quran. Sudah dibuka surah 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan satu paket penuh dengan berkah, penuh dengan keberkahan. Ilaika mubarakun. Jadi kalau subuh itu waktunya yang berkah, masjid itu tempatnya yang berkah. Kalau Quran, dianya yang memang yang berkah. Satu paket full dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Coba perhatikan. Keberkahannya diturunkan kepada siapa? Diturunkan keberkahan itu kepada liyatadabbaru, orang-orang yang memperhatikan ayat-ayatnya, orang-orang yang mentadabburi ayat-ayatnya, orang-orang yang mau ambil pusing apa kata Quran, orang yang mau ambil pusing apa kata Allah dalam Al-Quran. Quran surah sekian, orang yang mau ambil pusing Quran surah sekian, Quran surah sekian, Quran surah sekian. Waliyatazakkaru ulul albab, supaya dia dapat jadi orang yang mendapat pelajaran dan jadi orang yang punya pikiran. Jadi orang yang dianggap waras. Ini lebih parah lagi ya. Orang yang dianggap waras sama Al-Quran adalah orang yang mau pusing sama Al-Quran. Itulah ulul albab. Ulul albab itu waras pikirannya. Ulul albab itu orang yang punya otak, kata Quran. Ulul albab itu orang yang punya pikiran. Siapa orang yang punya pikiran? Orang yang liyatadabbaru, tadabbur Quran, waliyatazakkaru. Dia selalu dapat pelajaran,
dapat mengingat. Nah ini ngeri nih. Quran itu powernya besar sekali. Siapa yang berpisah sama Quran, yakin dan percayalah. Maka teman-teman semua yang belum bisa baca satu juz, paksa. Saya sekalipun safar, memaksa diri untuk satu juz, memaksa diri untuk bahkan kalau bisa lebih dari itu. Tapi jangan sampai satu juz itu jadi target tertinggi. Jadikan satu juz itu target rendah, target terbawah. 24 jam Allah pinjamkan dalam dalam sehari. Masa sih iya 30 sampai 40 menit yang kita luangkan untuk Al-Qur'an tidak ada 24 jam. Ya beda kalau mungkin kalau ada situasi misalnya lagi berduka, lagi ini. Tapi kalau ya enggak tahu apalah, sibuknya apa, kerjanya apa, enggak ada waktu sama Quran. Nauzubillah min dzalik. Kita bilang mau jadikan Al-Quran ini syafaat di akhirat, gimana kalau kita jadikan Al-Quran ini sahabat di dunia? Tidak bisa. Kita mau mati dalam keadaan baca Quran, lah jarang baca Quran, gimana ceritanya? Orang yang bisa mati dalam keadaan baca Quran itu orang yang sering baca Quran, karena peluangnya lebih besar. Orang yang peluangnya mati dalam keadaan tidak baca Quran adalah orang yang jarang baca Quran. Nah, gitulah teman-teman. Jadi Quran ini penting. Quran ini bukan hanya urusan pahala di akhirat, tapi urusan keberuntungan kita di dunia. Sekali lagi, Quran ini bukan hanya urusan pahala kita di akhirat, tapi juga mempengaruhi keberuntungan dan keberkahan hidup kita di dunia. Cukup sekian pagi ini. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang ulaika humul muflihun, punya kekuatan, punya kemampuan, punya keluasan waktu, punya kesanggupan untuk dekat-dekat sama Al-Quran, punya selalu memaksa diri, sibuk jualan, sibuk kerja, sibuk ini, sibuk apapun kesibukan kita, sibukkan juga diri dengan Al-Quran kalau mau jadi orang yang beruntung. Satu tadi surah 2 ayat 4 ayat 5 menyebut orang yang meyakini Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah, dari Allah kepada Rasulnya, disebut dengan ulaika humul muflihun. Orang yang may yakfur bihi, mengingkari apa yang diturunkan Allah, tidak mengimani, tidak mentadaburi, tidak membaca, tidak ini dan seterusnya, ulaika humul khasirun. Beruntung versus rugi. Silahkan memilih. Saya di akhirat jangan dikejar, jangan dituntut. Saya sudah bilang, saya sudah kasih tahu. Saya akan bilang, urama pudah puang. Jadi yang ngaji, cari guru Quran, cari guru ngaji. Malu-malu sama Ustadz Aziz, cari Ustadz yang lain. Malu sama Ustadz ini, malu kalau ramai belajar sendiri dalam rumah, tapi panggil guru ke rumahnya. Banyak cara. Mahasantri yang sudah pintar ngaji, kasih privat temannya. Yang belum pintar ngaji, yang dari yang dari kampung mualaf, belajar lomba sama yang dari kampung tidak mualaf. Jangan sampai yang dari kampung tidak mualaf dilomba pintar mengaji sama yang dari kampung mualaf. Ini SPA kalau belum yakin sama Quran, syahadat ulang jadi mualaf juga biar gampang baca Quran. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.